hebatnya sebuah bangsa itu karena disusun oleh keluarga-keluarga yang hebat. Dan hebatnya sebuah keluarga disusun oleh pribadi-pribadi personal, individual yang hebat pula. Sudah sejauh mana usaha kita dalam melakukan kegiatan, ritual, pendidikan, apapun yang kita bisa lakukan untuk keluarga kita, sehingga menghasilkan takwa sebagaimana Allah kabarkan seperti keluarganya Ibrahim alaihissalam. Hanya 2 nabi yang Allah lekatkan gelar di sana uswatun hasanah. Siapa mereka? Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita melakukan prosesi Idul Adha ini, sebenarnya Allah ingatkan kembali, ingat ada 2 keluarga hebat yang kalian bisa contoh, keluarganya Ibrahim dan keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat mempelajari, menghayati, mengeluarkan amalan-amalan setelah kita mempelajari 2 keluarga ini sangat penting. Saking pentingnya setiap sholat tidak sah sholat kita manakala tidak menyebut 2 nama ini. Ayo hadirin asadakumullah, apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Sudahkah kita seperti Ibrahim, para bapak yang selalu komunikatif, membuka ruang dialog dengan anak-anaknya serta istri, tidak otoriter, tidak jaim? Apakah kita sudah seperti istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan ummahatul mukminin, seorang istri yang memahami kondisi keluarganya, seorang istri yang mengikatkan dirinya bukan karena hartanya tapi karena taatnya kepada Allah? Apa yang sudah kita lakukan, wahai ummahat, para ibu, para istri? Apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang anak, seorang remaja? Sudahkah kita seperti Ismail, seperti Fatimah Zahra, seperti Ali bin Abi Thalib, dan seperti para pemuda yang mengitari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sami'na wa ata'na, yang sangat mencintai ayah bundanya, yang sangat menghargai guru-gurunya, yang masa depannya adalah li izzatil Islam wal muslimin. Masa depannya diperuntukkan untuk kebesaran dan kemajuan Islam. Kenapa ya hadirun? Karena jika kebesaran dan kemajuan Islam itu ada di pundak mereka dan berhasil ditegakkan, maka rahmatan lil alamin, Allah janjikan kita akan menjadi rahmat bagi seluruh alam ini. Ayyuhal hadirun asadakumullah, mari kita lihat kembali, kita jadikan momen ini adalah momen evaluasi sebagai usaha-usaha kita untuk mengoptimalisasi peran keluarga kita, menciptakan, menghadirkan ketakwaan yang selalu setiap tahun diingatkan dalam prosesi Idul Adha ini. Keluarga yang dahsyat, keluarga yang mampu menghadapi semua persoalan yang ada. Hadirin, ini bukan masalah ringan, tapi juga bukan masalah yang tidak mungkin diterapkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat tidak mempersulit. Semuanya ada caranya, ada tahapan-tahapannya. Tidak sekedar menunjukkan kabar tapi memberikan solusi. Hadirin asadakumullah, dalam prosesi Idul Adha, selain hewan kurban yang selalu banyak didiskusikan, harusnya tiap keluarga kita menjadikan itu sebagai evaluasi, muhasabah,
menentukan kembali peran-perannya, peran sebagai seorang suami, seorang ayah, peran sebagai seorang ibu, seorang istri, peran sebagai seorang anak remaja yang akan meneruskan perjuangan orang tuanya. Ini menjadi momen-momen penting. Kenapa? Ini perlu dan ini didesain dalam ajaran Islam. Inilah hebatnya ajaran agama kita. Tahun 1978, ayyuhal hadirin azakumullah, sangat terkenal tahun itu karena ada seorang sosiolog yang menulis buku The Graying of the Greens, buku yang di dalamnya kemudian sekarang menjadi viral. Salah satunya adalah membahas tentang generasi strawberry, generasi yang dipandang sebelah mata, generasi yang dianggap pemalas. Kita nggak tahu apa tendensinya, tetapi kalau kita lihat ayyuhal hadirun, sosiolog ini Paul Hertz namanya, dia adalah orang Australia. Dia lakukan penelitiannya di Australia, tapi buku itu disebarkan kemana-mana dan sekarang kita lihat seakan kita nggak punya jati diri. Padahal ayyuhal hadirin azakumullah, tahun yang sama ada penulis legendaris dari Amerika, Michael Hart, dengan bukunya yang sangat terkenal, The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Buku itu kemudian diterjemahkan ke banyak bahasa dan menjadi viral juga saat itu hingga sekarang karena menempatkan Nabi Muhammad SAW di tempat pertama, sedangkan penulisnya bukan orang Islam. Dua buku yang berbeda di tahun yang sama, di negara yang berbeda, dan sekarang kita seakan tidak punya solusi. Islam seperti apa? Coba kita lihat, setiap tahun kita diingatkan di peristiwa Idul Adha ini bahwa keluarga itu ada ayah, contohnya Ibrahim alaihissalam, contohnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari kita dalam keluarga ada anak, jangan menjadi anak yang mirip-mirip yang disebutkan sosiolog tadi, yang malas, yang sensitif. Tidak, Islam mengajarkan tidak demikian. Tidak ada referensi itu dalam ajaran Islam kecuali syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang taat kepada Allah, yang visinya adalah visi rahmatan lil alamin, dan pemuda itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita perlu hadirkan? Hadirkan idola-idola penting ini dalam keluarga kita. Jangan sampai ada anak kita, bahkan kita sendiri yang tidak tahu Ibrahim itu seperti apa hebatnya. Bukan hanya saat itu hebatnya, kalau beliau hadir saat ini, maka beliau akan bisa menjadi contoh yang real. Bagaimana mengelola keluarga, dialog dengan anak istri, memberikan keyakinan tauhid kepada keluarganya sehingga tidak ada kata sedih, yang ada adalah kata bangga dan bahagia karena berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola. Kita bisa ingatkan ke anak-anak kita, "Nak, kalau kamu dekat dengan idola-idolamu yang tidak benar itu, ingat sabda Nabi, kalian nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau idolakan." Kenalkan bukan hanya Ibrahim, bukan hanya Muhammad, tapi di Al-Quran kita kenal ada Yusuf, anak muda yang luar biasa, yang rupawan, yang cakep, tapi mampu komitmen menjaga akidahnya, menolak ajakan berzina. Lihat Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang berhasil diselamatkan oleh Allah dan menjadi contoh bagaimana pemuda-pemuda itu yang baik. Ada loh pemuda-pemuda hebat, bukan pemuda-pemuda pemalas yang disebutkan oleh para sosiolog.